Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat untuk kita semuanya. Anak-anakku sekalian dan para pemirsa PKTV dimanapun kalian berada, terutama siswa kelas 11 IPA dan IPS, kita berjumpa lagi dengan saya. Saya akan menemani belajar kalian untuk belajar sejarah pada kesempatan pada sore hari ini. Pada masa pandemi ini, jangan lupa untuk pembiasaan selalu cuci tangan, selalu mengenakan masker, jaga jarak kalian ketika berinteraksi dengan orang lain minimal 1 meter. Stay di rumah kecuali hal-hal yang sangat penting kalian bisa keluar. Selalu makan makanan yang bergizi dan diimbangi dengan olahraga yang teratur. Sejarah Indonesia untuk kelas 11 semester 1, kita akan lanjutkan tentang perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia dengan logo Historia Vitae Magistra. Harapan kita semuanya setelah mempelajari materi ini, kita bisa mengambil hikmah untuk kita teladani dalam kehidupan sehari-hari kita. Anak-anakku sekalian, perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia, KD pertama menganalisis proses masuk dan berkembangnya penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Yang pertama adalah tentang kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Untuk yang pertama itu masa ketika VOC, kita pernah pelajari beberapa waktu yang lalu. Lalu dilanjutkan masa kedua ketika kita berada di bawah pemerintahan Batak. Yang ketiga adalah ketika kita berada di bawah penjajahan bangsa Inggris. Dan yang keempat adalah ketika kita berada di bawah penjajahan Belanda kembali. Yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah ketika VOC sudah bubar hingga nanti pada masa akhir dari tanam paksa pada masa Belanda tahap kedua. Yang pertama adalah tentang masa ketika kita berada di bawah kekuasaan Republik Batak, di mana Daendels menguasai Indonesia, dan ada beberapa hal yang dilaksanakan oleh Daendels di Indonesia. Kita tinjau yang pertama adalah tentang latar belakang mengapa Daendels berkuasa di Indonesia. Yang kedua, apa yang akan dicapai oleh Daendels ketika menguasai Indonesia. Dan yang ketiga adalah apa saja kebijakan Daendels yang pernah diterapkan di Indonesia, baik ditinjau dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya maupun pertahanan dan keamanan. Di aspek politik nanti kita melihat kebijakan-kebijakan pemerintah terutama tentang kekuasaan, tentang pemerintahan. Di aspek ekonomi tentang produksi, distribusi, dan sosial budaya tentang kemasyarakatan dan pertahanan dan keamanan. Berikutnya adalah tentang kebijaksanaan Jensen, karena Daendels akhirnya ditarik kembali ke Belanda dan digantikan oleh Jensen hingga masa akhir Jensen, dan mulailah ketika Inggris berkuasa di Indonesia pada masa Raffles. Inilah Daendels yang menguasai Indonesia atas nama pemerintah Prancis. Dia dikirim oleh Napoleon ke Jawa untuk memperkuat pertahanan Jawa dari kemungkinan serangan Inggris yang saat itu sudah berada di ujung Sumatera. Yang kedua, ada beberapa kebijakan tentang sistem pemerintahan Eropa di Indonesia yang dilakukan oleh Daendels. Lalu Daendels juga membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur. Di bidang peradilan, Daendels melakukan perbaikan, lalu mengadakan pemberantasan korupsi, lalu penerapan sistem pemerintahan Eropa, menghapus feodalisme, dan melakukan sentralisasi kekuasaan. Di Pulau Jawa, Daendels membagi wilayah menjadi 9 prefektur, yaitu wilayah di luar Yogyakarta dan Surakarta.
Pada masa Dendles pula lah para bupati dijadikan sebagai pegawai pemerintah atau pegawai negeri saat itu, lalu membentuk Dewan Pengawas Keuangan Negara atau disebut dengan Algemen Rakenker, lalu mengeluarkan uang kertas, memperbaiki gaji pegawai, dan Dendles mengadakan pajak natura. Ada beberapa kebijaksanaan selama VOC tetap dipertahankan oleh Dendles, yaitu Kontingenten dan Verplichtleveren. Lalu Dendles juga menerapkan Priangerstelsel di daerah Priangan, lalu membangun jalan yang disebut dengan jalan pos yang membentang dari Anyer sampai Panarukan. Di bidang pertahanan, Dendles mendirikan benteng pertahanan pangkalan Angkatan Laut di Merak dan di ujung kulon, lalu menambah pasukan dari 4.000 menjadi 18.000 yang diambil dari orang-orang Maluku dan orang-orang Jawa. Lalu mendirikan pabrik senjata di Semarang dan di Surabaya, lalu mendirikan sekolah militer di Batavia, rumah sakit dan juga tangsi militer di Batavia. Ini adalah jalan yang monumental yang dibangun oleh Dendles, membentang dari Panarukan di wilayah timur sampai Anyer, menyusuri pantai utara Jawa sampai Anyer. Ada faktor yang melatar belakangi mengapa Dendles membangun jalur dari Anyer sampai Panarukan. Ada ahli yang mengatakan bahwa ini adalah faktor ekonomi, guna untuk kemudahan dalam pengangkutan hasil bumi. Di samping itu juga faktor pertahanan, guna untuk memudahkan mobilisasi pasukan ketika kemungkinan Inggris datang untuk menyerang. Jalan pos atau jalan Dendles yang sekarang disebut dengan jalur Pantura. Ada beberapa langkah yang dinilai sangat kontraproduktif yang dilakukan oleh Dendles pada saat itu. Yang pertama, Dendles melakukan penjualan tanah ke partikelir atau ke pihak swasta. Yang kedua, sikap Dendles yang sangat otoriter. Dan yang ketiga, beberapa kebijakan dari Dendles yang sangat tidak populis bagi para penguasa lokal. Mengapa tidak populis? Karena penguasa lokal merasa direndahkan dengan dihilangkannya jabatannya dan digantikan menjadi kedudukannya sebagai pegawai pemerintah. Beberapa kebijaksanaan yang sangat kontradiktif itu didengar oleh Napoleon. Akhirnya Napoleon memanggil Dendles dan Dendles digantikan oleh Jensen. Jadi Jan Willem Jensen datang ke Indonesia untuk menggantikan Dendles mempertahankan Pulau Jawa dari kemungkinan serangan Inggris. Jan Willem Jensen di Indonesia tidak begitu lama karena dia kalah ketika melawan Inggris yang diakhiri dengan adanya kapitulasi Tuntang atau penyerahan tanpa syarat yang terjadi di Tuntang, daerah Ambarawa, Semarang pada tanggal 11 September 1811. Itulah akhir dari pemerintahan Batak di Indonesia yang nanti akan digantikan oleh masa-masa Inggris di Indonesia yang dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles. Ada beberapa sebab yang menjadi faktor kenapa Jensen kalah melawan Inggris ketika mempertahankan Jawa. Yang pertama, Jensen mewarisi pasukan yang bermental bayaran karena tentara-tentara tambahan yang direkrut oleh Dendles adalah tentara bayaran yang direkrut dari Jawa dan Maluku. Yang kedua, kebijakan dari Dendles sangat tidak populis di kalangan masyarakat, terutama kalangan keraton di Jawa, sehingga tidak mendapatkan dukungan dari kerajaan lokal. Inilah yang menyebabkan
akhir dari kekalahan Prancis di Indonesia. Berikutnya tentang kemenangan Raffles. Ini adalah foto sosok Raffles. Ada aspek positif yang diambil oleh Raffles ketika akan merebut Jawa. Masyarakat Jawa sangat welcome terhadap kehadiran Raffles, karena Raffles memberi semangat baru untuk melawan penjajahan Belanda. Yang kedua, sebelum datang ke Jawa, Raffles sudah menjalin kerjasama dengan beberapa kerajaan di Nusantara, antara Yogyakarta, Surakarta, Banten, dan sebagainya. Yang ketiga, ada sifat simpatik yang ditunjukkan oleh Raffles. Raffles memiliki pribadi yang simpatik, yang bisa diterima oleh kalangan keraton Jawa, sehingga ketika mereka datang ke Jawa, pasukannya dibantu untuk melawan Belanda. Berikutnya tentang kapitulasi Tuntang. Kapitulasi Tuntang ini yang terjadi pada tanggal 11 September 1811 ini adalah penyerahan tanpa syarat Belanda kepada Inggris. Yang pertama, isinya adalah kekuatan militer Belanda di Asia Tenggara semuanya diserahkan kepada Inggris. Yang kedua, semua hutang yang dimiliki oleh pemerintah Belanda tidak diakui oleh Inggris. Yang ketiga, seluruh wilayah Jawa, Madura, Pangkalan, laut di luar Jawa semuanya diserahkan kepada Inggris. Setelah kekuasaan Prancis Belanda di Indonesia berakhir, masuklah Indonesia pada masa kekuasaan Inggris. Tokoh yang berperan di Indonesia adalah Raffles. Beliau adalah seorang gubernur letnan Hindia Belanda yang dikirim Lord Minto dari India, yang diawali dengan adanya perjanjian Tuntang pada tahun 1811. Ada beberapa kebijakan yang diambil oleh Raffles di bidang politik dan pemerintahan, lalu di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau budaya. Lalu terakhir akan kita bahas tentang perjanjian London atau konvensi London yang menandai berakhirnya kekuasaan Inggris di Indonesia. Baiklah anak-anakku sekalian, kita awali dengan kebijakan politik Raffles di Indonesia. Yang pertama, Raffles akan membagi wilayah Jawa ke dalam 8 karesidenan, dan ini diterapkan hingga tahun 1964. Yang kedua, Raffles menerapkan sistem pemerintahan kolonial barat. Yang ketiga, Raffles menghapus kekuasaan yang sifatnya turun-menurun. Yang keempat, menjadikan desa sebagai unit administrasi pemerintahan. Dan kebijakan yang kelima adalah menerapkan sistem juri di pengadilan. Di bidang ekonomi, Raffles memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menanam, lalu menghapus monopoli. Yang kedua, memberikan keluasan kepada pemerintah untuk membuat pasar, lalu merangsang produksi di kalangan masyarakat. Yang ketiga, Raffles menghapus kontingenten dan verpligtreferentie yang waktu itu dipertahankan oleh Daendels ketika di Indonesia. Yang keempat, Raffles menerapkan sistem sewa tanah atau land rent. Filosofisnya bahwa semua tanah yang ada di wilayah kekuasaannya adalah milik pemerintah dan rakyat hanya sebagai penyewa. Yang kelima, Raffles mengenalkan sistem uang. Di bidang sosial, Raffles menghapus kerja rodi yang dilaksanakan pada masa Daendels. Lalu Raffles menghapus perbudakan, dan yang ketiga adalah Raffles meniadakan e-bank atau hukuman yang kejam karena pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat Nusantara.
Aspek berikut yang dilakukan oleh Raffles selama di Indonesia, aspek budaya, dalam hal ini adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, Raffles menulis buku yang berjudul History of Java pada tahun 1817 bersama Pangeran Notokusumo. Lalu yang kedua, mendukung adanya Batavia Genocide atau Lembaga Kebudayaan dan Iptek. Yang ketiga, Raffles berhasil menemukan bunga Rafflesia arnoldi, merupakan penemuan di bidang biologi. Yang keempat, Raffles merintis keberadaan kebun raya Bogor dan menerapkan mengemudi di sebelah kiri. Yang kelima, Raffles memindahkan prasasti Airlangga ke Kalkuta sehingga disebut dengan prasasti Kalkuta. Itu adalah kebijakan Raffles selama di Indonesia. Anak-anakku sekalian, berikutnya adalah masa akhir dari pemerintahan Raffles di Indonesia dengan adanya Konvensi London yang dilaksanakan pada tahun 1814 yang merupakan akhir dari pemerintahan Inggris di Indonesia. Akibat dari Konvensi London ini, maka Belanda kembali menguasai Hindia Belanda atau Nusantara. Yang kedua, semua jajahan Belanda, baik itu di Ceylon, Kap, Koloni, Guyana, semua dikuasai oleh Inggris. Lalu yang ketiga, Cochin diambil oleh Inggris dan Bangka dikuasai oleh Belanda. Jadi Konvensi London itu adalah konvensi yang mengembalikan Belanda menguasai wilayah Nusantara. Inilah masa Hindia Belanda yang kedua pada tahun 1816 hingga 1939. Pada masa peralihan antara tahun 1816 sampai 1939 ini, wilayah Nusantara dipegang oleh pemerintahan kolektif yang terdiri dari 3 orang, Vliet, Beykes, dan Van de Kaver. Lalu pada masa tahun 1819 hingga 1824, Van den Kapellen memegang tampuk pemerintahan di wilayah Nusantara. Dan pada tahun 1830 sampai 1834 inilah masa-masa ketika Van den Bosch berkuasa di Indonesia. Masa Van den Bosch adalah masa yang sangat penting bagi perjalanan kehidupan bangsa Indonesia, karena pada tahun 1830 hingga pada tahun 1870 di Indonesia dilaksanakan sistem tanam paksa. Inilah sosok Van den Bosch yang berkuasa di Indonesia selama 4 tahun, 1830 sampai 1834. Yang pertama akan kita bahas di sini adalah tentang latar belakang mengapa diterapkan sistem tanam paksa. Yang kedua, kalian nanti akan mengetahui tentang apa tujuan dari tanam paksa. Yang ketiga, tentang rule atau aturan-aturan tentang tanam paksa. Berikutnya kita akan pelajari tentang dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh adanya tanam paksa, baik itu dampak positif maupun dampak negatif, maupun dampak yang dirasakan oleh Belanda sendiri atau rakyat Indonesia. Yang ketiga, tentang masa akhir dari tanam paksa. Pada sesi akhir, saya harapkan kalian nanti bisa menarik kesimpulan dari materi mulai dari pemerintahan Batak hingga berakhirnya sistem tanam paksa di Indonesia. Baiklah anakku sekalian, kita mulai dengan latar belakang dan tujuan dari tanam paksa atau kultur stelsel. Yang pertama adalah produksi tanaman ekspor yang terhenti karena kericuhan yang ada di Eropa maupun di Nusantara. Yang kedua, karena Belanda mengalami kekosongan kas.
Dan yang ketiga, karena defisit anggaran di pemerintahan Belanda. Ada beberapa aturan yang diterapkan oleh Van den Bosch dalam melaksanakan tanam paksa. Yang pertama, Van den Bosch menginginkan rakyat menyediakan 1/5 tanah untuk diserahkan kepada pemerintah Belanda, ditanami tanaman yang laku di pasaran saat itu. Yang kedua, 1/5 tanah tersebut dibebaskan dari biaya pajak. Yang ketiga, waktu menanam tidak lebih dari masa tanaman padi, tebu atau nila. Berikutnya, ketika masyarakat tidak memiliki tanah untuk ditanami, maka bisa diganti dengan kerja kepada pemerintah selama 66 hari dalam 1 tahun. Aturan yang terakhir, bahwa tanam paksa diawasi oleh kepala-kepala pribumi. Itu artinya pemerintah Belanda memanfaatkan penguasa-penguasa pribumi untuk mengawasi pelaksanaan tanam paksa. Inilah yang nantinya menjadi salah satu pemicu kenapa antara aturan dengan pelaksanaan tidak sinkron. Di tataran pelaksanaan ada yang berbeda antara yang diinginkan dalam peraturan dengan yang dilaksanakan dalam peraturan. Mengapa hal ini terjadi? Karena adanya sistem bonus atau kultur prosen yang dijanjikan oleh pemerintah Belanda kepada para pegawai-pegawai lokal ketika dia menjadi pengawas tanam paksa. Yang terakhir adalah tentang dampak tanam paksa. Kita akan melihat apa dampaknya bagi pemerintah Belanda. Yang pasti keuntungan yang sangat besar, utang negara terlunasi, dan Belanda mengalami surplus anggaran. Yang kedua, pemerintah Belanda berhasil membangun Amsterdam tumbuh menjadi pusat perdagangan, dan dampak negatifnya dari tanam paksa bagi pemerintah Belanda adalah adanya kritikan dari kaum liberalis dan kaum humanis. Ada perbedaan mengapa kaum liberalis dan kaum humanis mengkritik tanam paksa. Di sisi dari kaum liberalis, dia fokus pada faktor ekonomi sebagai penyebab kritikannya, sedangkan di kalangan kaum humanis lebih melihat pada sisi kemanusiaan yang ditimbulkan pada masyarakat Indonesia. Bagi rakyat pribumi, rakyat Nusantara, ada beberapa akibat. Yang jelas, masyarakat sangat sengsara dengan adanya tanam paksa. Sawah terbengkalai, beban rakyat semakin berat, terjadinya kemiskinan dan kelaparan di mana-mana, serta adanya tekanan fisik dan mental, wabah penyakit di mana-mana yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Anak-anakku sekalian, kolonialisme dan imperialisme yang berkembang di Asia dan Afrika, kalau dilihat perbedaannya, maka kita akan melihat antara kolonialisme imperialisme kuno dan kolonialisme dan imperialisme modern. Yang membedakan keduanya adalah tentang waktu serta tujuannya. Ditinjau dari aspek waktu, kolonialisme imperialisme kuno itu berlangsung sebelum terjadinya revolusi industri, sedangkan kolonialisme dan imperialisme modern berlangsung setelah terjadinya revolusi industri. Tujuannya, imperialisme kuno itu fokus pada 3G, gold, glory, dan gospel, sedangkan pada kolonialisme imperialisme modern tujuannya menjadikan daerah baru itu sebagai daerah penghasil sumber daya alam, lalu daerah pemasaran industri. Anak-anakku sekalian, pada sesi akhir ini kalian nanti bisa menyimpulkan tentang materi pada sore hari ini, dan untuk melengkapi kesimpulan kalian, kalian nanti bisa mencari materi-materi yang bersumber dari jurnal sejarah yang ditulis oleh para sejarawan, para dosen sejarah yang resmi diterbitkan oleh perguruan tinggi. Baiklah anak-anakku sekalian, demikian yang bisa kita bahas pada sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian.
Dan kalian semoga tetap semangat belajar di masa pandemi ini, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol COVID dengan ketat. Insya Allah kalian aman dari COVID-19. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya.